Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan pick a card reading bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, tema pick a card reading kali ini mengenai bagaimana perasaan orang yang pernah menyakitimu saat ini. Oke ya guys ya, mari kita lihat energinya ya melalui pick a card reading kali ini ya guys ya. Aku sudah kasih tanda untuk setiap masing-masing file ya guys ya. Ini file 1 dan ini file kedua ya. Oke guys, sekedar informasi, kalau kamu mau request tema readingan tertentu sesuai dengan maunya kamu, maka kamu bisa klik gabung bersama channel Rajkumari Tarot Tipator dan kamu bebas untuk menentukan tema readingan sesuai dengan keinginanmu. Oke. Well guys, kembali lagi. Di sini aku sudah kasih tanda untuk file 1, aku kasih tanda dengan aksesoris berwarna ungu. Dan di sini file kedua aku kasih tanda dengan aksesoris berwarna pink. Oke, silahkan dipilih ya guys ya. Ada file 1, file kedua. Selalu gunakan intuisi kamu untuk memilih. Hai, file 1, ini file kamu ya. Buat kamu yang pilih file 1 dengan tanda aksesoris berwarna ungu, ini file kamu ya guys ya. Mari kita lihat di sini energi dari seseorang yang menyakiti dirimu. Seseorang yang pernah menyakiti dirimu. Bagaimana sih perasaan orang yang pernah menyakitimu saat ini ya guys ya? Seperti apa ini ya perasaannya terhadap dirimu ya guys ya? Mungkin kamu pengen tahu ya guys ya. Mari kita lihat di sini ya. Oke, di sini ada Three of Pentacles, ada Six of Swords, ada The Death, ada The Moon, one more, ada Ten of Wands. Alright. You see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang pilih file 1 ya. Di sini energinya ada yang berasal dari elemen Earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen Air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen Fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Scorpio dan Pisces. Oke guys, di sini aku ngerasakan energi dari seseorang yang terkoneksi dengan dirimu, di mana seseorang ini pernah menyakitimu ya guys ya, entah itu di masa lalu atau saat ini ya, relatif story-nya sesuai dengan your life story ya guys ya, di mana di sini aku merasakan kalau orang yang pernah menyakitimu itu saat ini perasaannya lagi tidak tenang dan gelisah ya guys ya. Di sini dia lagi mencari-cari cara ya untuk bisa mengalahkan dirimu ya guys ya. Mungkin saja kamu dan dia berkompetisi di bidang tertentu ya, adanya energi persaingan yang cukup kuat di sini, atau dia sendiri yang merasa tersaingi oleh keberadaan kamu dan berusaha untuk mengalahkan dirimu ya, agar kamu tidak bisa mencapai level kesuksesan melebihi dirinya ya. Bisa juga orang ini memiliki rasa marah atau amarah yang besar terhadap kamu, mungkin saja dendam terhadap dirimu, mungkin kamu pernah berkonflik sama dirinya sehingga dia berusaha untuk menghancurkan kehidupanmu, seperti itu loh guys ya. Oleh karena itu dia di sini masih berusaha mencari-cari cara untuk bisa mengalahkanmu atau menghancurkan kehidupanmu, dan dia merasa tidak tenang, gelisah ya, kalau apa yang dia inginkan ini tidak
kesampaian atau tidak tercapai. Nah, seperti itu ya guys ya. Dan di sini ada Six of Swords ya, di mana orang ini berpergian ke sana kemari ya guys ya. Sepertinya dia tidak tenang kalau misalnya apa yang dia inginkan itu tidak dia dapatkan. Jadi dia masih berusaha untuk bisa mencari celah, mencari cara untuk bisa mengalahkan dirimu dan menghancurkan kehidupanmu ya. Mungkin saja orang ini sudah sering berbuat tidak baik sama kamu ya, bahkan menghalalkan segala cara. Bisa jadi juga orang ini sering menggunakan ilmu black magic ya, atau dia sering mengirimkan energi negatif ke kehidupanmu gitu ya guys ya. Kayak udah terbiasa atau menjadi habitnya dia ya, hobi bermain dukun gitu ya. Itu kenapa dia sepertinya ini pergi ke sana kemari. Bahkan ada juga dari dia ini yang pergi ke sana kemari tanpa tujuan, tanpa arah yang jelas ya. Pokoknya kalau ada orang yang tahu gitu ya, atau orang yang memiliki ilmu kebatinan atau ilmu yang bersifat magic kayak gitu ya, dia akan samperin gitu ya, untuk berkonsultasi kah atau untuk bertukar pikiran gitu loh guys ya, untuk bisa mengirimkan black magic kembali gitu ya guys ya. Karena di sini sepertinya usaha yang dia lakukan dengan cara yang tidak wajar ini tidak pernah berhasil gitu ya. Bahkan dia sudah menghabiskan banyak pentacles atau keuangan gitu ya guys ya, untuk menyuruh orang mengirim energi negatif, tapi sepertinya tidak mempan gitu ya guys ya. Sepertinya kamu tuh kayak udah kebal aja ya dikirimin hal-hal yang magic seperti ini gitu ya, nggak kena sama kamu gitu ya. Makanya dia penasaran banget gitu ya guys ya, penasaran sekali kenapa sih gitu ya kamu tuh udah dikirimin energi negatif, kayaknya kebal gitu ya, nggak mempan gitu ya guys ya. Itu kenapa dia semakin penasaran, dan itu membuat perasaan yang berkecamuk di dalam hatinya semakin menggebu-gebu gitu ya guys ya. Di sini perasaannya sangat gelisah, tidak tenang, dan sangat penasaran juga gitu ya guys ya. Dia lagi mengusahakan untuk bisa mengalahkan dirimu walau bagaimanapun caranya ya. Dia sudah mulai terjun ke hal-hal yang negatif atau ke hal-hal yang tidak wajar. Maka di sini dia kayaknya pengen bertindak total gitu ya guys ya, tidak setengah-setengah gitu. Jadi dia kemanapun ya ada orang yang memiliki kemampuan spiritual untuk mengirimkan black magic gitu ya, dia jambangin ya, dia samperin gitu ya guys ya. Dia berpergian kemana-mana ini ya guys ya, entah ke pelosok, entah ke pedalaman, entah kemana-mana gitu ya. Dia membawa rasa hati atau perasaan yang nggak tenang ini gitu ya guys ya. Dia ini adalah tipe orang yang sepertinya kalau kemauannya itu nggak capai atau nggak kesampaian, itu dia nggak bisa tenang. Itu dia tipe orang yang seperti itu. Pokoknya apa yang dia inginkan tuh harus dia dapatkan. Apa yang dia harapkan itu harus terwujud. Apa yang dia mau itu harus kesampaian, seperti itu orangnya ya. Jadi kalau misalnya belum bisa tercapai atau belum sesuai dengan ekspektasinya, sesuai dengan maunya dia nggak akan pernah tenang. Ibarat kata kalau orang ini udah tiada atau metong gitu ya guys ya, ini orang bisa kayak gentayangan gitu ya guys ya. Jadi orang ini kayak terlalu keduniaan gitu ya, jadi kayak menggenggam dunia itu habis-habisan gitu ya. Itu kenapa sepertinya kalau udah nggak ada nih orang, rohnya tuh kayak nggak tenang gitu ya. Kecuali kalau dia ini bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, kayak gitu baru dia bisa tenang. Itu kenapa dia jalan-jalan ke sana kemari gitu ya. Entah itu ada tujuan atau tanpa tujuan dan arah yang jelas gitu ya. Pokoknya dia kelayapan ya. Di sini dia kelayapan ke sana kemari, membawa perasaan hatinya yang semakin hari semakin gelisah dan tidak tenang. Apalagi kalau dia melihat kehidupan kamu yang makin hari makin cemerlang, dia tambah pengen menghilang dari dunia ini. Seolah-olah kayak gitu loh guys ya. Karena dia nggak mau lihat kalau orang itu melebihi dirinya gitu ya. Dia pengen orang itu kehidupannya sesuai dengan apa yang dia inginkan, sesuai dengan maunya dia ya. Mungkin saja dia memiliki atau menyimpan rasa iri hati terhadap kamu. Itu kenapa dia semakin hari semakin menggebu-gebu untuk menghancurkan kehidupan kamu ya. Mungkin saja orang ini adalah tipe orang yang kompetitif gitu ya. Jadi semakin hari kayaknya dia memiliki perasaan untuk selalu ingin bersaing sama kamu ya. Ingin mengalahkan kamu gitu. Punya ambisi seperti itu ya. Dan di sini ada the death ya guys ya, dimana dia ini sepertinya hanya memiliki bagian tubuh atau bodinya saja ya, tapi nggak ada jiwanya gitu ya.
jiwanya kemana-mana atau melayang-layang gitu ya, karena pikirannya ini kemana-mana ya. Pikirannya itu kesana kemari, nggak fokus ya. Dia saat ini nggak fokus, pikirannya kemana-mana ya guys ya. Karena dia berusaha mencari cara gitu ya guys ya. Berusaha untuk mencari cara gimana caranya agar bisa mengalahkan dirimu ya. Itu kenapa ya dia menyakiti dirimu, karena dia memiliki ambisi yang kuat untuk mengalahkan kamu ya. Karena dia adalah tipe orang yang suka bersaing ya. Itu kenapa dia sering kepanasan sendiri atau suka terlihat menyaingi kamu gitu, nggak mau kalah ya. Karena memang wataknya seperti itu ya. Dan di sini anggota keluarganya pun bingung ya melihat dia yang mungkin saja nih kayak sering melamun atau sering duduk termenung gitu ya guys ya. Kalau misalnya ditegur gitu ya guys ya, dia kayak kaget gitu ya guys ya, karena pikirannya kemana-mana ya. Dia hanya punya body atau tubuh, tapi jiwanya nggak ada gitu ya. Entah kemana jiwanya berlari ya, pikirannya itu melayang kemana-mana karena dia terlihat sepertinya overthinking ya. Bukannya overthinking memikirkan kehidupannya sendiri ya, tapi dia malah overthinking memikirkan kehidupanmu ya, memikirkan kehidupannya orang lain ya. Wah, ini orang parah ya sebetulnya ya guys ya. Dan di sini dia pun dihantui perasaan-perasaan yang tidak-tidak ya guys ya. Sepertinya dia mulai halu ini ya. Dia di sini takut ya, ada ketakutan yang menakut-nakuti dia setiap hari, yang membuat dia merasa ketakutan sendiri ya guys ya. Dia takut kalau kamu mentertawakan dirinya, atau dia takut kalau orang-orang di sekitarmu, atau dia takut kalau orang-orang di sekitarnya nantinya akan mentertawakan dirinya gitu ya, karena dia kalah kalah dari kamu ya, atau dia tidak berhasil menghancurkan hidupmu ya. Mungkin saja orang-orang di sekitarnya sudah tahu gitu bahwa orang ini jor-joran atau maksimal banget ya dalam memusuhi kamu atau berusaha untuk menyakiti kamu gitu ya. Orang-orang tuh pada tahu ya. Dan dia di sini sangat malu. Di mana dia mau meletakkan muka gitu ya kalau dia kalah dari kamu gitu loh guys ya. Kalau dia mengalahkan kamu, mau ditaruh di mana mukanya dia gitu loh guys ya. Jadi dia ada dihantui ketakutan-ketakutan kalau endingnya di akhir cerita kamu yang akan mentertawakan dia atau orang-orang akan mentertawakan dirinya kayak gitu ya. Makanya dia di sini lagi mengusahakan untuk bisa mengalahkan dirimu walau bagaimanapun caranya. Makanya dia perasaannya di sini tidak tenang gitu ya guys ya, gelisah ya. Benar-benar dia merasa nggak nyaman dengan situasi atau kondisinya saat ini. Dan di sini dia merasa sangat terbebani loh guys ya, dikonfirmasi oleh Ten of Wands ya. Dia sangat terbebani dengan pemikirannya sendiri ya. Pemikirannya sendiri yang membebani dirinya sendiri ya. Bahkan di sini ditambah lagi ya, dia memiliki beban pemikiran dari orang-orang sekitar yang mungkin saja di sini ada yang menuntut dia gitu ya guys ya, atau menyalahkan dirinya ya karena pernah berkonflik sama kamu, atau karena pernah menyakiti dirimu ya, atau karena apa yang dia lakukan ini sia-sia. Mungkin saja dia telah menghabiskan banyak uang pentacles ya untuk mengalahkan dirimu ya, untuk memusuhi kamu, tapi nggak ada hasil gitu ya guys ya, seperti mengirimkan energi black magic ya, membayar dukun gitu kan. Dia habis banyak uang ya, tapi kamu kebal di santet atau energi negatif itu nggak mampu untuk bikin kamu tumbang gitu ya guys ya. Sehingga kan yang ada malah dirinya yang dirugikan, dan anggota keluarganya atau orang-orang di sekitarnya itu menyalahkan dia gitu, dan itu pun jadi beban pikiran dia juga gitu loh guys ya. Belum lagi ditambah dia memiliki permasalahan-permasalahan yang bersifat personal atau pribadi gitu ya guys ya. Jadi ada masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupannya, dan itu pun membuat dia semakin kepikiran. Jadi di sini dia semakin terbebani dengan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kehidupannya sendiri ya guys ya. Jadi di sini dia benar-benar overthinking ya. Perasaannya kayak serba salah, terguncang. Kemudian dia juga merasa tidak tenang, gelisah ya. Dan dia dihantui dengan ketakutan-ketakutan kalau ini, kalau itu gitu ya. Jadi kayak ada menerka-nerka sendiri gitu ya guys ya. Dia dihantui dengan perasaannya sendiri gitu ya guys ya. Karena dia saking overthinkingnya ya, terlalu berpikir berlebihan gitu ya guys ya, sehingga membuat perasaannya menjadi tidak tenang dan gelisah, dan itu membuat dirinya merasa tidak nyaman dan tidak betah berada di situasi atau kondisi dia saat ini. Nah seperti itu ya guys ya. Oke, ini aja readingan buat kamu yang pilih file ke-1. Sekarang kita akan reading kembali ke file 2.
Hai, file kedua. Ini buat kamu-kamu yang pilih file kedua dengan aksesoris berwarna pink. Oke ya guys ya, mari kita lihat energimu yang terkoneksi dengan orang yang pernah menyakitimu. Bagaimana perasaan orang yang pernah menyakitimu terhadap kamu saat ini? Di sini ada Three of Swords, ada Five of Wands, ada Four of Swords, ada The Death, ada Seven of Wands. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang tertarik dan terkoneksi dengan readingan file kedua ya. Oke. So guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius, dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Scorpio. So guys, di sini aku merasakan energi dari seseorang yang pernah menyakiti kamu ya, dimana saat ini dia memiliki perasaan sakit ya guys ya, sakit hati ya, dikonfirmasi oleh Three of Swords ya guys ya. Dia sangat-sangat sakit hati di sini ya guys ya. Dia nggak bisa melupakan apa yang sudah terjadi ya di antara kalian ya. Mungkin kamu di sini menyakiti perasaannya ya, atau vice versa ya. Dia menyakiti perasaan kamu, tapi kamunya tetap baik-baik saja gitu loh guys ya. Kamunya bisa menangkal atau menolak energi negatif yang pernah dia kirimkan, bisa juga seperti itu ya guys ya. Dimana di sini dia menyimpan rasa sakit hati terhadap dirimu ya. Mungkin saja sampai detik ini dia tidak mampu membuat kamu tumbang atau membuat kehidupan kamu tidak baik-baik saja gitu ya. Kamu di sini terlihat fine-fine saja, tapi orang ini ya, orang yang menyakiti kamu itu tidak baik-baik saja ya. Dia sakit hati sendiri ya guys ya. Karena di sini ada Five of Wands ya, dimana rasa sakit hatinya ini bersumber dari dia yang gagal atau tidak bisa menjatuhkan dirimu ya. Mungkin ini lagi-lagi adanya energi persaingan atau kompetisi di antara kalian ya guys ya, dimana dia berusaha untuk menjatuhkan kamu di bidang pekerjaan ya guys ya. Ini adalah partner kerjamu sendiri atau teman kamu sendiri atau tetangga kamu sendiri yang berusaha untuk menjatuhkan kamu, karena mungkin saja ya kamu berada di atas mereka ya secara kualitas ya, entah itu kualitas kehidupan, entah itu kualitas potensi yang kamu miliki ya. Pokoknya kamu nih ada di atasnya mereka gitu loh guys ya. Jadi mereka tuh pengen menurunkan, pengen menarik kamu ke bawah gitu ya, agar setara dengan mereka atau lebih berada di bawahnya mereka kayak gitu ya. Jadi di sini perasaannya dia ini masih sakit hati terhadap kamu karena mungkin saja dia gagal untuk menjatuhkan kamu ya. Dia sudah berusaha keras bahkan mengajak teman-temannya untuk menjatuhkan kamu gitu ya guys ya. Sering sekali dia menyakiti kamu dengan cara yang licik dan picik ya, bersama dengan rekan-rekannya atau komplotannya atau sekutunya gitu ya guys ya. Tapi nggak berhasil juga gitu ya guys ya. Kehidupan kamu tetap fine-fine aja dan kamu tetap berdiri tegak di sini ya. Perilaku toksiknya dia itu kayaknya tidak mempan atau tidak bisa untuk menjatuhkan kamu gitu ya guys ya, dan berakhir dengan kegagalan. Dan itulah yang bikin dia sakit hati di sini ya guys ya. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Saat ini perasaannya galau ya. Dia tidak tahu harus berbuat apa lagi ya, karena dia sudah mengerahkan usahanya ya untuk bisa menjatuhkan kamu ya bersama dengan teman-temannya. Tapi nggak bisa juga kan. Jadi di sini dia hanya bisa memantau kamu atau melihat kamu, memonitor kamu dari kejauhan. Dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena apapun yang dia rencanakan itu tidak berhasil gitu ya. Dia berusaha untuk menyakiti kamu tapi nggak bisa ya. Jadi dia sekarang jadi viewer atau penonton aja ya. Dari kejauhan dia meneropong kamu, melihat aktivitas kamu, memantau kamu ya, tapi nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Yang dia rasakan saat ini hanyalah galau ya dan sakit hati. Cuma itu ya. Galaunya ini nggak tahu harus berbuat apa gitu ya. Di sini dia masih memiliki hasrat untuk bisa mengendalikan kamu lagi ya, seperti dulu kala ya, dikonfirmasi oleh The Death ya guys ya. Dia masih kayak punya keinginan yang kuat untuk mensetir kamu lagi atau mengendalikan kamu lagi atau memegang kontrol atas dirimu ya. Mungkin kamu kemarin-kemarin tuh termanipulasi oleh dirinya ya, atau kemarin-kemarin dia ikut campur atau masuk ke dalam kehidupanmu untuk mengacak-ngacak kehidupanmu atau mengacaukan kehidupanmu dengan mengambil kontrol hidupmu gitu ya guys ya.
setelah ketahuan sama kamu, akhirnya kamu cut off koneksi atau menjaga jarak dari dirinya, atau pergi dari dirinya, atau menjauhkan dirinya dari dirimu gitu ya guys ya. Dia nggak terima ya. Jadi dia di sini masih punya keinginan untuk bisa mengendalikan dirimu lagi ya. Bukannya dia ini menyesali perbuatannya ya guys ya. Bukannya dia keinginan untuk minta maaf atau menyesal ya guys ya. Malah dia di sini makin menjadi ya guys ya. Namanya orang toksik ya, apalagi yang modelnya kayak NPD kayak gini ya, jangan harap kayaknya dia ini akan menyesal apalagi minta maaf sama kamu, karena dia di sini termasuk orang yang arogan. Konfirmasi kembali oleh Seven of Wands ya. Dia arogan orangnya, sombong. Dia merasa dirinya itu lebih berkuasa. Dia merasa dirinya itu sangat penting gitu loh guys ya. Dan dia merasa bahwa kamu harus tunduk sama dia. Kamu harus berada di bawah kendalinya ya. Dia masih pengen untuk ikut campur di dalam kehidupanmu ya. Itu masih ada hasrat keinginan untuk itu ya. Makanya perasaannya di sini sakit hati ya, atau merasa tersakiti sendiri dia ya, karena dia nggak bisa lagi masuk ke dalam kehidupanmu dan dia nggak bisa lagi mengendalikan dirimu. Mungkin kemarin-kemarin dia mengendalikan dirimu ya guys ya, dengan cara yang halus atau memanipulasi kamu dengan cara-cara yang kotor gitu ya guys ya. Tapi sekarang kan kayaknya udah nggak bisa lagi, karena mungkin saja udah ketahuan sama kamu, jadi nggak bisa lagi dia bertindak semena-mena atau sesuka hatinya dia gitu ya guys ya. Tapi di sini dia masih memiliki keinginan yang kuat untuk bisa mengendalikan dirimu, mensetir kehidupanmu, dan membuat kamu berada di bawah kendalinya ya, tunduk terhadap dirinya gitu loh guys ya. Dia pengen menarik kamu kembali ke dalam jeratan atau jebakan yang dia ciptakan lagi melalui drama-drama atau sandiwara yang dia buat bersama dengan teman-temannya ya. Di sini dia sakit hati karena dia tidak bisa menjatuhkan dirimu ya. Upaya-upaya yang dia lakukan itu berakhir dengan sia-sia atau percuma ya. Itu kenapa dia galau ini setiap harinya ya. Galau, tidak tahu harus berbuat apa lagi ya, bingung gitu ya guys ya. Karena kamu udah pernah dijatuhkan oleh mereka ini ya, termasuk dia ini, itu nggak bisa ya. Dan dia juga pernah menyakiti kamu dengan hal-hal yang tidak baik ya, entah itu secara verbal ataupun secara non verbal gitu ya, memberikan perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan. Tapi itu juga tidak membuat kamu terjatuh atau tumbang gitu loh guys ya. Justru di sini aku melihat bahwa kamu kayaknya udah keluar dari hubungan toksik ini ya guys ya. Itu kenapa dia pengen masuk lagi, pengen membuka akses pertemanan atau membuat kamu itu bisa kembali kepada dirinya lagi gitu ya. Ada masih keinginan yang kuat ke arah sana gitu ya guys ya. Itu kenapa kamu perlu berhati-hati dan lebih waspada dengan orang ini ya guys ya. Ya, ular tetaplah ular ya, walaupun dia sudah berganti kulit ribuan kali ya. Jadi orang toksik ya tetap aja orang toksik gitu ya guys ya. Kalau sekali dia pernah berperilaku buruk sama kamu atau berperilaku toksik sama kamu, maka itu sudah jadi red flag buat kamu ya. Udah sebagai tanda buat kamu untuk waspada gitu ya. Jadi jangan diabaikan, jangan terlena, jangan mudah terbuai dengan kata-kata manis atau janji-janji manis ya guys ya. Karena orang yang berperilaku toksik biasanya itu kurang empati ya, kurang simpati terhadap orang lain, dan dia hanya memikirkan dirinya sendiri dan tidak peduli kerugian apa yang sudah dia ciptakan di dalam kehidupan orang lain. Jadi di sini tetaplah kamu lebih waspada, lebih mawas diri ya guys ya, agar tidak terjebak lagi dengan orang yang sama, dengan kelakuan yang sama yang sudah pernah dia perbuat terhadap dirimu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, kerezekian, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya. See ya.